Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kusuma Saputra dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan melakukan proses wawancara terhadap salah seorang petani yang berada di Desa Belimbing, Kecamatan Bantang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, yang merupakan salah seorang petani hortikultura dengan jenis sayuran yaitu cabai. Untuk lebih lanjutnya kita akan menanyakan langsung terhadap petaninya sebagai narasumbernya. Kita akan langsung mewawancarai petaninya untuk lebih jelasnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Bapak Saiful Bahri. Saya di sini dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Pak. Di sini saya ada tugas kuliah yaitu untuk mewawancarai petani, di mana yang saya wawancara ini seputar tentang teknik budidaya dan pengaplikasian pestisida terhadap tanaman, itu yang Bapak budidayakan sekarang ini. Sebelumnya saya boleh nih Pak mewawancarai Bapak? Ya silakan, boleh aja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama yaitu jenis tanaman yang Bapak tanam ini apa Pak? Ya seperti yang Mas lihat di sini ada cabai, ada tumbuhan, ya terutama cabai lah yang saya tanam ini kan. Kami membudidayakan cabai. Terus ada juga untuk pendingin atau seperti daun ubi, batang ubi kan. Tapi terutama kami menanam cabai. Jadi tanaman utamanya cabai itu Pak? Iya. Itu kalau boleh tahu jenis cabainya Kalau cabai ini jenisnya cabai kalau kata orang Jawa ini cabai caplak. Ya, cabai caplak ini cabai rawit lah ya. Cabai yang ini. Kalau yang lain-lainnya mungkin saya pun kurang paham lantaran cabai itu kan banyak jenisnya. Cuman dari nama-nama sekian banyak cabai itu cabai ya banyak namanya lah yang jelas. Tergantung asal daerah masing-masing. Di jenis cabainya cabai caplak gitu. Iya. Tuh, selanjutnya ini Pak, teknik budidayanya itu bagaimana itu Pak yang Bapak lakukan? Maksudnya? Teknik budidaya yang Bapak lakukan itu mulai dari pembukaan lahan sampai sekarang itu panen itu bagaimana tekniknya? Ya kalau secara teknik dari pertama itu ya seperti yang sudah kami lakukan bertahun-tahun, kami memanfaatkan tanah itu ya kami babat dulu kalau dia memang belukar atau memang hutan kan. Sementara ini saya memanfaatkan tanggul di perkebunan kan. Jadi pertama dibabat dulu, habis dibabat terus disemprot kan, pakai racun rumput. Terus siap dibabat seperti yang Mas lihat ini kan ya. Dicangkul ya seperti pada umumnya lah menanam tanaman yang lain lah. Jadi dilakukan secara manual dan menggunakan kimia gitu ya Pak ya? Ya kalau kebanyakan di sini kami petani cabai ini ya manual lah rata-rata, nggak ada yang memakai atau alat-alat lain. Cuman kalau pestisida tetap kami pakai, untuk pemakaian itu tetap kami pakai. Bahan-bahan kimia seperti pupuk ya tetap kami pakai juga. Pupuk kandang itu harus ada keseimbangan dengan pupuk kimia. Itu selanjutnya itu Pak, dalam mengendalikan OPT ini apa saja yang Bapak lakukan? Waduh, OPT ini apa Pak kalau saya boleh tahu? Maksud saya organisme pengganggu tanaman itu seperti gulma, hama, itu pengendaliannya Bapak lakukan seperti apa? Ya racun, pakai racun pestisida yang kami dapatkan di toko-toko pertanian terdekat lah, istilahnya nggak jauh, soalnya di setiap desa kan ada toko pertanian. Nah situ kami dapatkan racun untuk pengendalian gulma, bukan gulma ya, termasuk gulma atau hama. Iya hama ya. Mau dijelaskan satu-satu jenis hamanya? Bisa Pak, mungkin salah satu yang sering menyerang tuh jenis hama apa gitu? Kalau yang sering di tanaman cabai itu yang sering tuh Mas bisa lihat ya, ada semut. Nah ini kan ada semut hitam ini. Iya. Ini ada yang namanya wereng. Ini wereng ya Pak? Ada yang mungkin ya ada yang namanya walang sangit, ada yang namanya lembing. Nah itu kalau sampai dia membuat rumah atau sarang di sini, ini bisa mengakibatkan daun pucuknya ini keriting. Dan kalau dia pucuknya ini keriting, dia nggak akan tumbuh bunga, pentilnya pun nggak ada, apalagi buah.
Jadi cenderung lebih ke nggak ada hasilnya kalau hama itu nggak dibasmi. Jadi dapat mengurangi produksi gitu ya, Pak ya. Ya iya. Sepertinya kan contohnya ini. Nah, ini kan ada. Ini ada yang terkena seperti hama kan. Ini lantaran pengendaliannya tadi kurang efektif kan. Iya. Jadi banyak yang masih ya ada sebagian ya, kalau sebagian yang normal ya nggak terjadi masalah. Kalau yang ini contohnya ini kan. Ini udah nggak ada lagi. Pucuknya pun keriting, kembangnya pun nggak ada, apalagi calon buahnya kan nggak ada. Itu insektisidanya itu jenis apa, Pak, yang sering Bapak? Ya tergantung kebutuhan tanaman ini tadi. Kalau pas cabai keriting ya saya beli untuk ya saya tanya di toko pertanian itu untuk obat keriting supaya nggak keriting. Kalau berdasarkan kebutuhan tanaman ini nggak apa buahnya rontok atau bunganya rontok atau buahnya yang sering rontok dia nggak tahan atau batangnya yang keberatan buah, itu kami carikan seperti kalsium atau kebutuhan pupuk-pupuk yang untuk memperkuat dahan, untuk memperkuat bunga supaya dia tahan di situ. Kalau untuk masalah gulma ini, Pak, herbisidanya itu jenis apa yang Bapak gunakan itu? Entah sistemik itu yang sistemnya kayak yang racunnya berwarna kuning atau yang hijau atau sistemik paraquat itulah, Pak. Mungkin kalau petani mengenalnya itu sistem kayak sistemik itu yang warna racun kuning kalau petani rata-rata bilangnya. Atau yang kontak yang warna hijau gitu. Jadi yang sering digunakan tuh yang mana gitu, Pak? Kalau yang sering kami gunakan di sini lebih ke racun kontak langsung. Istilahnya kalau zaman dulu ada lah yang mereknya Gramason kan. Nah, ada itu. Kalau sekarang mereknya banyak. Cuman kami lebih cenderung pakai racun kontak langsung. Jadi dia tidak seberapa berpengaruh terhadap tanaman. Artinya kita membunuh gulma itu gulmanya cuman yang kena, nggak sampai ke akar tanaman mengganggu ini. Berarti biar tanaman itu tetap terjaga gitu. Iya, betul. Untuk pengaplikasian pestisidanya itu, Pak, itu waktunya kapan, Pak, dan berapa kali gitu? Yang dalam sehari entah seminggu gitu. Yang sering kami lakukan dalam satu hari itu kami kalau dalam penyemprotan ya, kalau dalam penyemprotan ini kami melakukannya di pagi hari sebelum matahari terbenam apa terbit ya. Betul, sebelum panas dia kan, sebelum panas itu kita harus meracun, soalnya penyakit atau gulma yang ada di sekeliling, contohnya di sekeliling ini ya, di sekeliling tumbuhan gini, dia kan kalau pagi betul dia sebelum seberapa terbang atau liar kemana-mana ya. Jadi masih efektif kita semprot di waktu pagi hari atau malam hari. Tapi lebih seringnya di pagi hari ya, Pak ya. Yang sempat, bukan sering, yang sempatnya di pagi hari. Soalnya kalau malam pasti saya di rumah. Berarti berpengaruh nggak, Pak? Selama ini Bapak kan menggunakan pestisida itu terhadap produksi. Apakah produksinya dengan menggunakan pestisida itu lebih meningkat atau malah sebaliknya menurun gitu? Yang jelas sesuai kebutuhan tanaman itu memang kita nggak bisa seperti zaman dahulu asal ditanam tumbuh terus berbuah tanpa, soalnya pabriknya kan belum ada juga. Terus kalau sekarang kita kebutuhan harus memakai stepsida, harus itu memang, soalnya untuk keseimbangan tanaman ya. Semenjak ya kita harus pakai racun atau pestisida untuk pengendalian hama atau gulma yang lainnya supaya penghasilan kita meningkat. Soalnya sekarang penyakit banyak, seperti contohnya saya bilang tadi kan, ada berbagai macam, dari semut, dari wereng atau walang sangit atau apapun lah itu jenisnya, itu tetap berpengaruh pestisidanya itu. Jadi kayak penggunaan pestisida ini sangat berpengaruh nyata lah gitu ya, Pak ya, terhadap produksi dan kualitas dari tanaman yang Bapak budidayakan. Ya kalau secara untuk dikonsumsi, walaupun kita habis semprot, tapi kan sampai rumah kita cuci supaya racun itu betul-betul netral, tadi bisa dikonsumsi untuk masyarakat atau untuk siapa saja lah yang untuk konsumsi. Berarti sebelum melakukan penjualan ini terlebih dahulu melakukan pencucian. Ya tetap kami sterilkan, ini kami cuci, terus kami keringkan, baru kami kemas. Baiklah, Pak, mungkin sekian dan terima kasih atas berbagi ilmunya kepada saya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat sama para petani yang lain, tentunya pada kami sebagai seorang mahasiswa yang
miskin akan pengalaman yang hanya menang dalam teori, tapi dalam masalah lapangan kami kurang. Jadi mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Semoga pertanian yang Bapak kembangkan ini lebih sukses dan makin maju. Amin. Ya, amin. Wawancara saya terhadap salah seorang petani yang berada di Desa Limbing, Kecamatan Batanghasa, Kabupaten Indragiri Hulu. Semoga bagi para pendengar yang melihat video ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada silap kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah areal di mana saya melakukan proses wawancara, yaitu di Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan komoditi tanaman jenis cabai. Mungkin bisa dilihat tuh petaninya lagi membersihkan gulma. Dan areal di sini dekat dengan sungai dan tanahnya memanfaatkan areal tanggul supaya tidak terkena banjir. Demikianlah video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri.